Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinantri Estifani dengan NIM 1911112232 dari Kelompok 2 2019-2. Di sini saya akan melakukan ujian skillab perawatan luka ORIF atau OREF kepada pasien, di mana yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengecek rekam medis pasien. Setelah itu kita mencuci tangan terlebih dahulu dan kita datang kepada pasien dan melakukan orientasi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Perkenalkan, saya perawat Kinanti. Ibu bisa memanggil saya Suster Anti saja. Saya bertugas pada hari ini dari pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Benar ini dengan Ibu Gita? Iya, benar. Baiklah Ibu, saya di sini akan melakukan perawatan luka ORIF atau OREF kepada Ibu, di mana tujuannya itu adalah untuk mendeteksi dini apakah ada infeksi atau komplikasi pada luka Ibu. Nah, kita akan melakukannya sekitar 15 menit. Kita lakukan di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baiklah, setelah itu kita meminta tangan pasien dan membuka balutan lukanya. Boleh saya minta tangannya luka, Bu? Saya buka dulu ya balutannya. Iya. Nah, setelah itu kita kaji apakah terdapat komplikasi pada luka pasien. Di mana komplikasi yang pertama itu adalah komplikasi perdarahan terselubung atau tersembunyi, di mana kita inspeksi terlebih dahulu perdarahannya, apakah warnanya itu kemerahan, kecoklatan atau berwarna hitam. Setelah itu kita lihat luas luka pasien menggunakan pen light. Setelah kita melihat luas luka pasien, lalu kita bisa memberi tanda pada luka pasien. Bertanda. Setelah itu, kita juga harus memeriksa tanda-tanda vital pasien dan kita dokumentasikan hasilnya. Setelah itu ada komplikasi yang kedua, yaitu neurovascular compromise, yaitu ada 3 yang harus dikaji, yaitu CSM, di mana C itu adalah color plus, yaitu kaji capillary refill-nya dengan menggunakan ujung jari. Kemudian kita lihat apakah jari normal pasien itu munculnya itu 3 detik, warna itu 3 detik. Setelah itu kita kaji nadi dan suhu pasien. Kemudian kita kaji juga S-nya itu adalah sensation, yaitu apakah pasien itu merasa kebas atau kesemutan. Ibu, apakah Ibu merasa kebas di bagian luka Ibu? Enggak. Setelah itu yang M-nya itu adalah move, di mana ini adalah kemampuan pasien untuk menggerakkan bagian tubuh yang memiliki luka. Bisa Ibu gerakkan tangan Ibu yang ini? Baik, bisa ya Bu. Nah, CSM ini ada pada 8 jam pertama, dapat dilakukan selama 2 jam sekali. Setelah itu pada 48 jam berikutnya, kita dapat memeriksanya selama 4 jam sekali. Kemudian ada komplikasi ketiga, yaitu compartment syndrome, di mana otot pembuluh darah dan saraf itu dilapisi oleh selaput fascia inelastik atau kompartemen. Jika otot yang terdapat pada kompartemen ini mengalami pembekakan, maka pembuluh darah dan saraf akan tertekan sehingga dapat menyebabkan nyeri tak henti-henti. Selanjutnya kita tanyakan lagi apakah ada gejala pada Ibu pada area luka. Ibu, apakah di area luka Ibu ini Ibu itu merasa nyeri mendalam atau berdenyut Ibu? Enggak. Baiklah, setelah itu kita tanyakan juga apakah pasien ini menggunakan obat analgetik ketika nyerinya itu muncul. Apakah Ibu menggunakan obat analgetik kalau misal ada nyeri yang muncul? Enggak. Baiklah, setelah itu kita juga kaji apakah ada pembekakan pada area luka atau adakah otot yang mengeras pada area luka pasien. Setelah itu kita kaji apakah capillary refill pasien itu berkurang warnanya, yaitu apakah kembalinya itu lebih dari 3 detik atau pas 3 detik. Selanjutnya kita juga kaji apakah pasien itu kukunya cyanosis atau apakah nadi pasien itu terasa lemah. Selanjutnya kita tanyakan apakah pasien itu merasakan kesemutan atau tidak pada bagian lukanya. Ibu, apakah merasa kesemutan pada bagian luka Ibu? Enggak. Baiklah. Nah, tadi kita sudah meminta pasien untuk menggerakkan area lukanya dan pasien itu dapat melakukannya sehingga pasien itu tidak mengalami kelumpuhan. Selanjutnya ada komplikasi skin or tissue breakdown, di mana ini terjadi karena gips yang dipasang itu terlalu ketat dan berada di tulang yang menonjol. Lalu juga dapat terjadi jika ujung gipsnya itu tajam dan mengenai kulit, sehingga meningkatkan resiko tinggi pada risiko iritasi kulit dan dapat berujung pada infeksi. Selanjutnya kita raba pada area luka. Kita raba apakah teraba hangat. Jika teraba hangat, ada kemungkinan terjadinya peradangan atau inflamasi. Setelah itu kita lihat apakah ada drainase pada luka pasien. Nah, apabila ada, maka kemungkinan terjadi kerusakan kulit. Dan apabila terjadi infeksi, maka akan tercium bau. Setelah itu, komplikasi yang terakhir itu adalah hidden infection from wound atau or ulcer, di mana kita itu dapat melubangi gips pasien untuk melakukan perawatan luka untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu kita itu adalah yang terakhir. Setelah itu kita melakukan terminasi kepada pasien.
Baiklah Ibu, saya sudah selesai mengkaji luka Ibu, juga sudah melakukan perawatan pada luka Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya? Lebih nyaman, suster. Lebih nyaman. Baiklah, kalau begitu kita sudah selesai melakukan tindakannya. Saya akan pamit terlebih dahulu. Jika Ibu ada butuh bantuan, Ibu bisa memencet tombol di sebelah tempat tidur Ibu ya Ibu. Iya. Baiklah, itu saja dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.